Oke, di podcast kali ini gue bersama bintang tamu yang sangat gagah, jawara silat, Beksi. Dulu gue kenal lama sama dia waktu di SMA. Dia ini dulu sangat bergairah sekali kalau masalah perkelahian dia. Siapa aja orang lewat ditantang semua sama dia. Tapi sekarang dia sudah berubah. Kita sambut saja Fikri Ahyani. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Bang Pandu gimana kabarnya nih? Baik. Kesibukan apa nih? Kesibukan ya kita lagi magang kerja. Terus Kita juga ngajar silat lah, bantuin guru saya ngelatih silat. Nah, gue penasaran nih, lu kenapa bisa terjun ke dunia persilatan Beksi ya khususnya ya? Kenapa tuh? Ceritain dong. Karena emang dari awal tuh, dari kecil khususnya, saya itu emang demen banget sama silat. Sama silat. Emang cinta sebenarnya sama budaya gitu. Jadi pengen banget nih, budaya kan luas ya. Saya pengen banget tuh kefokus ke silatnya. Gitu, bukan karena emang buat berantem, tapi siapa tahu aja dengan belajar silat ini saya bisa ngendaliin diri saya gitu. Karena kan dulu itu nggak kekontrol Nggak kontrol dulu, siapa aja disikat ya kan. Ya, kalau ubin sih kita sikat dah. Dan gue penasaran nih, kenapa lu milih Beksi sebagai bela diri lu? Kalau Beksi itu dulunya kan bukan umum sebenarnya. Apa karena lu orang Betawi asli? Enggak juga. Banyak silat itu kebanyakan emang Betawi kalau di Jakarta ya. Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi itu kebanyakan emang Betawi. Dan silat-silat Betawi itu bukan Beksi doang, cuman Beksi salah satu silat yang paling tua memang. Dan pas banget di keluarga saya tuh turun temurun Beksi gitu. Dan Beksi itu kan ada aliran-alirannya ya. Pokoknya turunan keluarga udah Beksi semua. Jadinya saya latihannya Beksi itu belajarnya. Dan yang bikin saya tuh jatuh cinta tuh Beksi tuh power gitu. Powernya benar-benar keras. Kenapa saya bisa bilang keras ya, emang saya rasain sendiri dah. Apa yang kerasnya apa? Ya dipukul guru ngerasain, kena pukul temen ngerasain gitu. Bahkan nggak tanpa dipukul pun kita luka sendiri gitu. Kok bisa? Ya di Beksi itu ada gejigan kaki. Apa itu? Orang awam tuh, orang baru belajar ngelatih gejigan kaki, nginjek kaki ke ubin itu bengkak dulu. Bengkak dulu? Iya. Itu emang syarat itu? Emang udah bakal begitu resikonya. Apalagi konblok kita injek kan, bukan tanah, bukan ubin. Itu bengkak pasti? Pasti bengkak. Itu buat ngelatih, ngerasin lah gitu. Terus mukul tangan, pukulannya tuh telentang, itu yang bikin beda. Ya ngerasainnya bukan main, ternyata beda banget. Dan bedanya sama pencak silat nasional? Kalau pencak silat nasional itu kan jatuhnya IPSI ya. IPSI itu larinya ke prestasi. Prestasi itu masuknya nanti ke sekolah-sekolah biasanya gitu. Terus bisa juga perguruan-perguruan itu asal bisa tahu ilmunya, tahu jurusnya, bisa juga daftar di IPSI. Karena IPSI itu wadah. Tempat di mana setiap perguruan itu untuk menunjukkan prestasinya, ngangkat budayanya lewat IPSI. Karena IPSI udah mendunia. Kalau saya emang buat ini sih, buat bela diri gitu. Buat bela diri. Tapi lu ada nggak pengen kesana tuh? Pengen bela Indonesia gitu? Pengen sini angkat budaya ini, budaya Betawi khususnya. Pengen banget nih, jangan cuma di Jakarta atau di Jabodetabek doang, pengennya tuh seluruh dunia tuh tahu gitu. Tentang Beksi. Bahwa nih di Indonesia ada budaya Betawi khususnya silat namanya Beksi gitu. Pengen banget saya kenalin gitu. Pengen banget juga orang luar kalau perlu sampai belajar ya. Iya. Gitu, karena kan yang mendunia itu kebanyakan ya kayak taekwondo, karate, jujitsu dan sebagainya kan. Nah, jarang kalau silat tuh benar-benar dikenal. Bahkan di film-film aja mungkin Iko Uwais doang kan yang ini. Sisanya ya kebanyakan bela diri di luar silat semua. Berarti lu lebih memperdalamin budaya Betawi berarti? Iya, bukan karena gue orang Betawi ya. Emang gue cinta dan gue resep gitu, gue demen. Resep sama Beksi. Sama Beksi. Dan beda, karena lu bilang tuh ada aliran lain. Nah, bedanya apa dengan Beksi? Kalau Beksi itu ciri khasnya pukulannya telentang. Kalau orang kan tengkurap. Kalau kita telentang gitu. Begini. Iya. Susah juga sih kalau jelasin di sini ya. Susah. Dia harus telentang gitu. Dan dia nggak main kaki. Bedanya. Karena di Beksi itu punya prinsip. Kalau kaki ampe ngangkat atau melayang nih buat nendang orang, pertahanan kita cuma satu, tinggal satu kaki. Sedangkan pondasi itu kalau kuat harus dua. Gitu. Kalau satu udah hilang, satu gampang banget roboh gitu. Tapi di Sejabotabek ini Beksi semua?
Apa ada aliran lain? Banyak di Indonesia tuh banyak banget aliran. Kalau saya bicara Jakarta aja, Iya. Jakarta aja ada cingkrik gitu, ada sabeni, ada haikun, silat lipat, bahkan jalan 6, trok-tok, beksi, macem-macem yang lainnya. Karena apalagi semakin bertambahnya zaman, itu aliran silat tuh semakin banyak. Semakin banyak. Iya, bahkan Cimande juga ada. Bahkan yang dari Pulau Jawa aja ada. Kayak maksudnya dari luar lah, dari Jawa. Kayak PSHT, Ikatan Prasakti. Itu apa bedanya tuh? Beda, kalau emang dari Betawi kan kebanyakan ya kayak cingkrik, sabeni. Oke, kita ngomongin misalnya cingkrik, terus sabeni, dan beksi apa bedanya? Bedanya itu mungkin di speed. Di speed? Iya, kayak cingkrik itu speednya kan lebih cepat ya dia. Terus kalau kayak sabeni, dia terkenal kayak misalkan jurus kelabang nyebrangnya tuh. Jurus kelabang nyebrang? Iya, nama jurusnya. Itu cukup mematikan juga lah gitu. Apa kelabang? Dia nyengat gitu? Dia ngincar leher misalkan. Oh, ngincar leher. Pokoknya setiap gerakan itu, setiap perguruan itu pasti punya apa ya? Senjata masing-masing. Punya jurus pamungkas masing-masing. Kalau di beksi ini kan kita ngandelin power. Oke. Kekuatan gitu. Kekuatan diadu sama kekuatan gitu. Nah, lu sekarang kan udah jadi guru nih, ya kan? Kagak nyampe. senior lah. Kalau guru prosotan iya. Nah, lu gimana sih naik tingkat di beksi itu untuk menjadi guru? Jadi asal muasalnya Bang, saya bisa bantu melatih guru tuh ya saya pertama belajar dulu. Belajar karena di beksi ini lama. Jurusnya beda sama yang lain. Yang lain setahun setengah atau 2 tahun udah bisa ngajar. Kalau di beksi setahun itu baru 1 jurus. Baru 1 jurus? Iya, paling cepet tuh 6 bulan 7 bulan tuh paling cepet. Paling cepet. Ngapalin berapa jurus tuh? Dari 12 tuh saya baru 9 saya hafal. Cepet dong dari itu udah langsung jadi guru. Tapi kan dari 2012 saya dari belajar. 12? Iya, sampai sekarang. 8 tahun ya? Iya, karena saya juga lagi vakum nih, kebetulan lagi corona kan, lagi wabah. Jadi untuk social distancing dulu lah gitu. Nggak via Zoom? Hah? Nggak via Zoom? Ya via Zoom HP-nya bingung. Nggak mumpuni ya? Iya. Lama juga berarti ya, 1 jurus aja bisa 1 tahun 2 tahun ya? Iya, 1 jurus tuh bisa setahun. Bahkan guru saya aja 1 jurus itu 2 tahun dia ini pedalemin. Karena gini Bang, prinsip kita, kalau lu belajar 1 jurus ini lu nggak paham fungsinya buat apa, manfaatnya buat apa, itu nggak ada gunanya. Oke. Jadi tujuan kita belajar silat ini emang buat ngapalin jurus atau memang buat lu punya ilmu buat bela diri. Kalau memang buatnya ngapalin jurus, ya sekedar apal naik jurus abis itu. Tapi kalau emang ini buat mendarah daging supaya ketanam sampai kita tua, ya itu mesti 1 jurus itu harus waktunya lama, harus kita latih terus. Nah, ini gua seru nih, gua menarik banget nih. Lu kan sebagai guru, ya kan? Dulu waktu muda lu kan gua kenal nih. Lu kan sebagai orang yang suka banget berantem nih. Baik ya. Nah, ini bagaimana lu ngasih tahu ke murid lu gimana? Itu pukul aja langsung atau gimana? Gua pengen tahu nih. Ini menarik banget. Jadi pas lagi latihan, saya ngajarin dia gimana caranya ngelumpuhin orang secepatnya. Gitu. Tapi pas lagi duduk selesai latihan, saya ngajarin dia supaya jangan berantem. Oh, seperti itu. Jadi kebalikan nih. Habis gimana? Emang kita belajar silat buat bela diri. Bela diri kan pasti kalau orang mukul kita buat bertahan pasti ujung-ujungnya berantem juga kan. Tapi lu berarti ngajarin kalau secara pertandingan untuk melumpuhkan lawan secara secepatnya. Tapi lu berarti setelah pertandingan lu memotivasi jangan sampai berantem. Jangan sampai dipakai. Tapi murid lu pernah tahu nggak sejarah lu? Ya murid nggak ada yang tahu sih. Jangan sampai kalau bisa. Bahaya dong mau denger nanti. Ya nggak ada yang denger kayaknya. Kayaknya khusus podcast kita kali ini nggak ada yang denger. Itu nggak masalah. Yang penting kita udah berbagi cerita. Nah, iya. Lu kenapa kok bisa seperti itu? Kan dulu kan lu maksudnya sering berantem, tapi kok sekarang lu bisa menemukan sesuatu yang baru dalam hidup lu? Kalau dulu itu kan kita benar-benar nggak terarah ya Bang ya. Kita belum belajar apa sih itu adab, akhlak, sopan santun gitu. Yang saya tahu itu ya orang ngusik saya lawan gitu. Orang yang malakin saya lawan. Orang gangguin pacar kita lawan. Udah begitu doang yang ada di pikiran saya waktu itu. Nggak kenal takut, nggak kenal apa, karena pikiran kita masih pendek, namanya masih muda. Setelah umur kita bertambah, kita belajar, kita bergaul, pas banget saya belajar beksi ini, ya guru saya itu sering ngasih masukan, ngasih adab, ngasih tauin bahwa nih nggak bener begini, apa yang udah lu lakuin itu nggak bener. Oh iya, gue pengen tahu nih, lu sebagai guru ngajarinnya lebih ke fighting apa lebih ke moral? Dua-duanya. Dua-duanya. Pertama moral dulu.
gitu. Sebelum kita belajar pukulan, adab dulu diajarin. Kalau adabnya nggak bagus, jangan harap kita dikasih jurus gitu. Karena kan guru ini nggak mau asal-asalan nerima murid juga. Kalau murid nggak bisa diatur sama guru, berarti dia nggak punya adab. Oke, nah, gitu. Menarik nih, titik balik dalam hidup lu. Lu bisa berubah total itu bagaimana ceritanya? Ya karena saya pernah berantem dikerubutin banyak orang tuh. Saya kalah tuh. Saya kalah. Adalah 12 orang tuh. Emang sih saya nggak jatuh, nggak luka. Cuman saya ngerasa kena pukul banyak aja gitu. Saya nggak bisa banyak bergerak pada saat itu. Ya mungkin sama aja saya kalah ya intinya gitu. Kalah pukulan lah. Di situ langsung termotivasi, langsung ada pikiran gitu, ada ide, ada masukan di pikiran saya. Ini aja masih ada orang tua aja, saya buat ngelindungin keluarga saya aja nggak bisa. Jangankan keluarga, diri sendiri aja nggak bisa. Bagaimana nanti kalau orang tua saya nggak ada umur? Gitu. Sedangkan kedepannya saya pasti punya keluarga sendiri. Gimana caranya supaya saya bisa ngelindungin keluarga saya nanti? Anak istri saya, diri saya, gimana caranya? Nah saya butuh ilmu di sini bang. Ilmu apa gitu, saya nggak demen ilmu wapak, kebal apa segala macam, saya nggak terlalu demen. Saya lebih suka ilmu-ilmu yang pasti aja gitu. Itu titik balik dalam hidup lu tuh? Iya, itu asal muasalnya tuh. Akhirnya saya belajar lah, saya nyari silat, akhirnya saya belajar dari silat beksi ini. Berarti terkontrol sekarang? Alhamdulillah sekarang terkontrol. Berarti orang lihat dikit nggak dipukul lagi sekarang? Enggak lah, saya ngajak ngopi sambil diguyur mukanya. Tapi seru sih, maksud gue dulu kan lu sangat temperamen ya, ya kan. Sekarang berubah total nih hidup lu nih. Dan titik baliknya itu gara-gara lu dikeroyokin tadi. Iya, asal muasal itu saya dikerubutin. Karena kan dulu tuh saya belum pernah kalah. Berantem tuh ya menang terus karena emang lawan kita saya belum pernah ketemu orang yang mungkin lebih hebat dari kita ya. Berarti gitu. Lu selama itu mencari ya? Iya, saya nyari. Itu. Berarti tujuan lu dulu orang lewat pukul mencari, berarti pengen tahu sampai di mana batas saya. Gitu. Batas kekuatan saya itu sampai di mana sih gitu. Makanya orang mau gede kayak apa juga saya lawan terus. Berarti saat itu lu lagi mencari jati diri dong ya? Mungkin orang sekarang bilangnya konyol ya, orang dulu begitu bilangnya. Iya, berarti mencari jati diri ya maksudnya ya. Walaupun badan kecil, lawan kita mau gede kayak mau ototnya ada 7 lagi, saya pukul dulu. Karena saya ngarepin, saya pengen tahu sampai di mana sih dulu. Ternyata apa yang ada di pikiran saya itu salah semua. Salah. Efeknya apa? Temen jadi pada takut main sama kita. Jangankan temen, orang lain yang belum kenal aja takut. Karena kita udah terbiasa emosi, muka kita kan kaku. Iya betul. Sekarang lo agak senyum dikit sekarang. Ya iyalah. emang habis minum kopi. Iya, jadi orang pada takut, pada bingung mau ngomong apa sama saya gitu. Jadinya buat berinteraksi sama orang, bersosialisasi itu susah. Orang jadi pada ngeri dah. Mencari kerja juga susah terutama. Akhirnya saya sadar bahwa ternyata mau sampai kapan saya hidup kayak gini. Andaikan saya jadi preman pun ya percuma, saya jadi preman pasar paling gitu kan. Ya, akhirnya saya harus mengubah hidup saya. Itu asal muasalnya pemikiran saya udah campur aduk di situ. Ini sedikit mancing sedikit nih. Sebagai orang Betawi ya, lu setuju nggak sih sama namanya yang ondel-ondel keliling? Kalau saya sih jujur saya nggak setuju. Kenapa? Soalnya pertama ya itu kan maskot atau logonya orang Betawi. Iya. Gitu. Budaya lah ya. Budayanya orang Betawi itu, logonya lah dijadiin ngamen. Hujan kehujanan, kotor mukanya, ada yang copot apa. Belum tentu lagi yang ngamen juga orang Betawi, Bang. Iya. Orang mana-mana gitu. Bukan nggak boleh, cuman jangan pakai ondel-ondel kalau bisa mah. Dengan budayanya sendiri ya. Coba pakai budayanya, kita gituin kan belum tentu mau dia. Betul. Gitu, makanya saya juga ngelihatnya aduh ngenes. Kita mau tegur juga kan ini ada hukum. Betul. Andaikan kita tegur dia nggak terima, terjadi berantem, repot ya. Repot juga gitu, susah. Upaya dari lu gimana? Upaya dari saya sih yang pertama kalau bisa buat bagi yang denger nih kebetulan kalau bisa jangan kayak gitulah gitu. Mendingan ngamen aja, jangan pakai bawa ondel-ondel. Jangan bawa pakai budaya orang lain ya. Karena Jakarta ini juga udah bukan full orang Betawi kan. Betul. Jadi campuran lah ya. Jadi jangan bawa ondel-ondel kalau bisa gitu. Pakai apaan kek? Pakai karung kek. Belum karung, Pak. Belum karung. Iya benar juga ya. Maksudnya nyanyi segala macam ya. Gimana nggak apa-apa. Nggak perlu pakai budaya ini ya. Ganti gitu kalau bisa mah. Terus yang kedua nih saya ngeliat juga anak-anak di bawah umur. Betul. Nah ini orang tua kagak ada yang nyariin apa ya begitu kan. Terus yang ketiga juga
karena ondel-ondel kan gede, ganggu Betul. jalanan. Iya. Mendingan ketahuan disewain, Iya. sewain buat acara mentas, Betul. buat nikahan, Betul. ulang tahun segala macam tuh banyak nikahan. Tuh banyak lah pokoknya yang acara-acara kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Gue setuju sih sama lu, maksudnya adalah budaya itu bukan untuk apa ya, maksudnya dipertontonkan secara apa ya maksudnya. Gue lebih suka budaya itu lebih dipentaskan. Iya. Ya, itu kan lebih menghargai kan. Iyalah. Kalau saya jujur saya kurang suka lah gitu ya. Kurang Lu ada setuju. upaya nggak dari warga Betawi khususnya? Pengennya sih saya sita. Pengen lu sita? Pengennya saya sita, saya beliin cendol, saya suruh pulang. Pengennya begitu. Cuman kita nggak ada duit sih. Lah kalau tiap hari kita beliin cendol lah, kalau banyak buat dia doang habisnya. Gue tertarik banget nih waktu lu SMA ya. SMA. Lu kenapa sih 3 nih ya kan? Gue pengen 3 nih. Apa tuh? Ya kan 3 nih. Pertama, suka berantem, ya kan? Kalau temen diganggu, lu lawan, sama satu pacar. Itu kenapa tuh? Iya, kalau gue dulu tuh gimana ya? Gue paling nggak suka kalau yang namanya tuh gue dikolekin atau ada pemerasan. Karena jujur orang tua gue boleh nyari duit capek-capek. Iya. Nggak semua orang tuh kan punya uang, Bang. Betul. Ada yang orang tuanya ngambil cucian orang dulu keliling, ada yang jualan nasi uduk. Boleh capek-capek lah orang tua kita Kerja. kerja nyari uang buat kita, tiba-tiba nyampe di sekolah kita nggak makan tapi ngasih ke orang lain. Betul. Itu saya paling benci benar sebenarnya. Gue juga sama, gue juga benci. Terus yang kedua, saya ngerasa kalau teman saya ada yang susah ditindas begitu, saya nggak terima aja. Makanya lu lawan terus ya? Saya lawan terus, mau dia kakak kelas kayak, mau galak kayak apa kayak gitu. Dan terakhir saya yang ketiga nih, kalau saya punya pacar dulu tuh saya paling gak demen dah kalau pacar saya digangguin, digodain. Soalnya kalau kita diem aja makin kelewat batas nanti. Betul. Yang tadinya digodain pakai mulut, lama-lama main tangan gitu. Betul. Apa nyolek atau gimana. Ya emang udah tugas saya juga sebagai laki, Iya. sebagai pacarnya buat jagain kan gitu. Nah, masalah kolekan nih, waktu SMA nih, lu kenapa sih sering banget gitu maksudnya? Kalau ada orang dikolekin langsung turun tangan, apa karena kebencian itu? Iya. Dan masalah terbesar yang pernah lo hadapin tentang kolekan? Ya itu, karena saya benar-benar nggak suka banget dulu di SMA saya itu. Kan kita satu SMA, Pak. Iya ya. Iyalah, gua kan kena kolekan mulu, lu mah kagak. Iya. Lu mah main hantam langsung. Ya begitu, karena prinsip saya tuh gitu. Saya nggak keinget muka orang tua saya aja yang nyari duit boleh capek-capek, dia sakit apa. Orang lain nggak tahu, taunya enak doang, makanya saya lawan terus. Waktu itu masih kelas 1 itu saya digencet sama anak kelas 2, kelas 3. Disuruh jadi tukang kolekin? Dulu saya tukang ngolekin disuruhnya pertama, karena kita baru masuk, saya berbaur dulu kan. Saya tanya temen saya mintain atu-atu, ada yang orang susah, makanya saya tahu lah di situ. Oh ternyata di sini banyak temen gue yang orang nggak punya. Orang nggak gitu. punya. Banyak yang bahkan yang lain pada keluar main itu atau istirahat, banyak yang nggak makan. Oke. Nah sedangkan kalau kita mintain 1.000-2.000 itu berarti banget buat Betul, dia. betul. Saya nggak tega gitu. Makanya saya adalah hati saya ini harus ngelawan gua. Oke. Saya mungkin nggak sebutin orangnya, itu cuma 7 orang doang yang siap pada saat itu. Oke. Termasuk gue juga pengecut lah waktu itu lah. Sama sebenarnya, cuman saya kepentok aja udah. Wah nggak bisa nih kayak begini terus gitu kan. Sampai kapan ya? Mau sampai kapan? Harus ada perlawanan pokoknya. Nah, 7 orang ini sebenarnya kan ngewakilin dari seluruh siswa ini. Nah cuman kan nggak cukup kan? Nggak cukup, dan di bagian teman kita juga ada yang main nama alumni, ada yang main nama kakak kelas. Iya, terpecah kan? Terpecah, terbagi 3 kubu. Iya. Satu kubu saya, satu kubu mereka nih alumni, satu yang cuek, satu ini netral bang. Iya, yang nggak cuek, mau kan? tahu udah nggak mau ini dah, ikut campur ya. Gue nggak mau nyari resiko Iya. atau gimana gitu. Nah 7 orang ini salah satu teman saya ada tuh bang yang diculik. Diculik. Lu tahu tuh? Tahu saya. Diambil lah teman saya tuh. Diambil, dibawa ke rumahnya. Lu ikut nggak sih? Enggak, saya posisi emang udah pulang. Oh udah pulang. Udah pulang. Berarti lu nggak tahu kalau kondisi dia digebukin? Nggak tahu. Teman-temannya yang lain? Tahu. Tahu. Gitu. Cuma, ikut nggak? Enggak, cuma dia doang. Diambil sama alumni. Ketemu, dia ngasih tahu ke saya bahwa lu hari ini harus pulang apapun yang terjadi. Tuh. Enggak, maksudnya pecundang sih. Gua jujur nih, gua kesel banget nih pecundang. Maksudnya orang jadi gini. Gua kesel sih. Sorry, gua kesel banget nih, maksudnya. Ini pecundang banget maksud gua. Itu
itu pecundang sih menurut gua. Bukan main, soalnya dia nggak mau, dia nggak mau ngotorin tangannya. Iya pecundang maksudnya. Iya, nah karena emang sahabat kita, cuman disitulah saya naik pitam, udah nggak inget siapa-siapa lagi. Ternyata teman saya diculik. Oke. Itu saya lawan, saya keluar ceritanya. Lu cari tuh orangnya? Saya cari tempat tongkrongan, padahal masih jam sekolah. Masih jam sekolah? Saya cari. Saya keluar, saya cari. Sempet ini, cekcok. Diambil lah saya sama guru BP. Oke. Dia ambil, ditanya kenapa kamu ngelakuin kayak gini, saya jelasin semuanya. Akhirnya saya disuruh izin pulang. Ya udah saya pulang, nyampe rumah tuh orang tua saya langsung bilang, "Lu cabut ya?" gitu. Saya bilang enggak. Kalau emang lu nggak cabut, ayo ke sekolah lagi sama gua gitu. Terus? Kalau emang lu sampai ketahuan lu cabut, lu gua gebugin ya di sekolah, itu kata bapak saya tuh. Iya. Akhirnya ke sekolah, lu ceritain ke bokap lu? BP ini langsung ngasih tahu ke bokap, langsung diambil sama bokap semuanya atu-atu. Kenapa sih suka banget berantem itu nggak satu lawan satu, tapi lebih ke keroyokan? Kenapa itu, Pak? Menurut lo, Pak? Pertama ya kalau emang dia demen keroyokan, pada dasarnya dia emang nggak punya nyali sebenarnya. Dia lebih berlindung bersama teman-temannya. Nyali kan ada yang single fighter, betul. Ada yang rame-rame, betul. Nah yang kayak gitu nyali rame-rame. Kalau udah rame, dia baru punya nyali. Gitu. Pada dasarnya emang pengecut semua. Oh gitu. Dia nggak bakal ada yang berani satu lawan satu mah, gitu. Susah. Jadi apapun alasannya, emang dasarnya dia nggak punya nyali yang pertama. Iya. Cuman bagaimana caranya supaya dia seolah-olah nih terlihat hebat. Dia punya nama. Iya, terlihat hebat. Biar sejarah di sekolah ini dulunya dia tuh galak. Emang sih gue juga penasaran sih kenapa sih orang sih lebih senang tuh keroyokan daripada satu lawan satu. Iya, di mana aja udah. Makanya itulah gunanya kita latihan silat tuh biar lebih terarah sebenarnya. Oke. Gitu. Kita juga jangan belajar silat doang, kalau bisa belajar ngaji juga. Iya. Karena ibarat penyeimbang. Ibarat golok. Silat itu goloknya tuh. Oke. Agama itu sarungnya. Oke. Golok kalau tanpa sarung tuh jelek banget, Bang, dilihat. Oke. Ya kan? Golok kita tenteng-tenteng nih, nggak ada sarungnya. Orang juga ngelihatnya jengah gitu ngelihatnya. Ini anak siapa sih? Jadi temperamen kayak lu dulu gitu. Ya orang lain ngelihat kita bawa golok misalkan nih nggak ada sarungnya, iya pasti sih. Orang tua ngelihatnya itu anak siapa sih? Betul. Nenteng golok. Betul. Gayanya sengah banget kan begitu. Tapi kalau golok pakai sarung, kita lipet rapi, orang juga ngelihatnya mau kemana tuh latihan silat ya. Betul. Oh ya balik lagi. Akhirnya dibawa semua ke kantor polisi karena apa dianggap. Bawa aja udah kantor polisi sekalian. Itu bokap lu yang nyuruh? Iya, soalnya kalau nanti kita bergerak nih, orang lapangan jadinya kan larinya ke hukum, kita yang salah. Betul. Di sini bukan cuma main otot, harus main pinter-pinteran juga. Iya. Lapor polisi, dibawa beberapa anak-anaknya ini. Gitu. Akhirnya saya ada berempat tuh saya sama teman saya tuh. Itu angkatan kita semua berarti ya? Satu korban, satu saya ini semua sebenarnya korban kita. Cuman harus ada jadi saksinya juga. Betul. Itu dicari. Oke. Enggak, gue dengar itu, gue kira itu si dia itu mau rupanya enggak, maksud gue kenapa nggak dia aja ya nyari lu ya? Kenapa harus nyuruh orang? Ya kan dia nggak berani. Sekarang orang kalau dia berani, ngapain dia harus culik? Tungguin aja sekarang. Tungguin. Betul. Lu satu lawan satu sama gua, selesai urusan. Oh iya. Ya maksud gue lebih fair seperti itu sih, satu lawan satu. Anak laki kudunya begitu. Iya, jadi kita mengakui, oh gua kalah nih. Iya, kalau gua kalah ya kita akuin kalah. Iya. Gitu. Kita tinggal ikutin maunya gimana. Itu udah hukumnya. Gue dengernya kesel anjir. Udah pasti, siapa juga dengernya kesel. Iya. Nah, habis itu bawa kantor polisi tuh. Bawa kantor polisi. Termasuk lu juga? Termasuk gua juga. Sebagai saksi tapi? Sebagai korban juga. Korban, saksi juga. Saksi juga, berempat. Gue tuh sekitar 5 hari gue nggak pulang. Kenapa emang? Nggak sekolah, kan ditahan. Enggak, dicari polisi karena dia udah tahu, dapat kabar kan dari anak-anaknya, dari teman-temannya. Kabur dia. Kita cari, ada yang kita ambil nih. Yang itu diambil di rumah. Diambil di rumahnya? Iya, diambil di rumahnya.
Lu lihat itu diambil? Gue posisi di kantor polisi, tapi bapak gue yang ngambil sama polisi. Oh di gitu. Rumahnya, iya, dicari. Akhirnya dia ambil, nyampe kantor polisi nangis. Itu depan mata gua. Iya. Maksudnya gini loh, lu tuh nggak usah ngurusin kehidupan orang lain. Itu yang gue heran, lu tuh udah lulus, ngapain masih mintain anak sekolah. Kayaknya gitu. Jadi saya ngerasa apa yang saya lakuin itu benar. Dan kenapa lu bisa seberani itu waktu SMA? Ya saya yakin aja udah. Hah? Yakin aja. Punya kan emang Allah kasih jalannya begitu. Tapi seberani apa gitu loh? Ya nggak tahu juga deh bang, pada saat itu mungkin saya juga bisa dibilang gila juga mungkin ya. Tapi ya gue sih bersyukur sih dengan adanya itu, gue sih berterima kasih juga sih. Maksudnya dengan adanya pengorbanan itu ya setidaknya ya mengurangi lah. Nah pas gue keluar dari penjara itu, bukan gue yang keluar, maksudnya habis dari kantor polisi ini sempat ditahan kan. Iya, yang tadinya nyaman-nyaman aja, setiap harinya dapat duit, gara-gara si Fikri ini masuk, jadi kita berantakan. Mungkin beberapa tuh emang mihak, gue kan banyak mihak. Soalnya pas gue naik kelas 2 aja, gue denger ada yang ngomong, wah dia masuk kelas kita lagi, wah dia masuk kelas kita lagi, wah dia di sini lagi gitu. Tapi gue jujur sih, gue emang benci banget. Saat itu gue nggak bisa ngelawan apa-apa memang. Gue jadi ya bisa dibilang pecundang. Dan makanya gue terima kasih sama lu maksudnya. Iya, gue nggak pikirin dah bang, pada saat itu orang mau temenan kayak sama gue kayak mau kagak kayak gitu. Gue nggak dikasih makan ini sama lu, pikiran gue gitu. Toh lu juga bukan temen gue, cuma kenal doang, gitu kan. Kalau emang dasarnya lu sayang sama temen-temen lu, harusnya lu berjuang ikut gue. Karena di antara temen lu sendiri pun ada yang orang susah. Betul. Gitu. Lu sendiri juga masih susah pada. Menurut lu kenapa orang memilih kayak gitu? Ya dia karena pengen ke depannya dia juga punya nama. Aman lebih pengen punya nama. Dia pertama pengen aman kelas 1-nya. Setelah naik kelas dia juga pengen punya nama ke depannya. Karena itu kan bakal jadi tradisi. Iya. Setelah dia kelas 2 atau kelas 3, dia ngolekin lagi nanti kelas 1-nya. Begitu terus sampai bertahun-tahun. Menurut lu kapan bisa berhenti? Kalau ada orang yang berjuang. Iya. Dan guru-guru ngebantu lah, nge-support. Dan dia nggak bakal takut, nggak bakal geder gitu. Mudah-mudahan dengan podcast ini banyak orang sih yang mau melakukan perlawanan, tapi jangan pakai kekerasan ya. Iya, karena sekarang hukum udah beda ya. Beda. Menurut lu perlawanan yang paling bagus gimana? Ya kalau emang kayak gitu lapor aja ke guru dulu pertama. Dari guru sekali 2 kali nggak ada backupan dari sekolah, ngomong sama orang tua kita. Enaknya gimana nih? Kalau emang harus lapor polisi, lapor aja. Kalau kita pukul dia kalah, nanti dia lapor polisi kan? Betul. Sekarang seperti itu memang. Iya, dia nih kebanyakan mau di sekolah kayak mau di jalanan kayak mau pas ngajakin orang berantem pada galak-galak banget. Betul. Nanti giliran dia kalah, luka, babak belur, dia lapor polisi atau enggak manggil temennya. Nantangin mau, tapi giliran dia kalah, lapor polisi kan repot. Tapi emang dari kecil lu nggak ada rasa takut? Dari kecil lah. Nah, ini gue pengen dari sisi yang lain nih. Saya sebenarnya paling takut tuh sama jarum, sama suntikan. Jarum? Iya. Sama dong, berarti gue juga takut sama jarum. Saya nggak berani dari dulu tuh. Nggak, untuk masalah perkelahian. Lu kamu nggak ada rasa takut sama sekali dari dulu? Nggak ada. Saya dikerubutin sekampung aja pernah kok. Saya kalah itu kan gara-gara saya belajar silat, gara-gara saya dikerubutin sekampung juga. Dari kecil berarti nggak ada rasa takut? Nggak ada. Saya berantem sama orang, diadu sama bapak saya aja pernah. Karena emang sistem bapak saya itu Betawinya Betawi kolot, Betawi zaman dulu. Yang pertama diajarin itu agama dulu nih. Agama. Iya. Lu percuma sekolah tinggi-tinggi kalau agama lu jelek, nggak punya gitu. Yang kedua berkelahi dah gitu. Jadi ilmu agama punya, main pukul punya. Jadi dunia, bela diri maksudnya. Bela diri. Orang Betawi nyebutnya main pukul. Oh, main pukul. Kalau orang Betawi. Umumnya bela diri. Jadi dunia sama akhirat kita ada ilmunya. Gitu. Siapa tahu dengan belajar kedua ini kan kita selamat gitu. Nah, yang ketiga bukannya sekolah, tapi kawin, nikah. Oh gitu. Diajarinnya begitu. Berarti sampai sekarang lu udah ilmu, gue pengen tahu nih, ilmu bela diri lu sekarang lu gunain buat apa? Ya kita salurin bang ke anak-anak muda, generasi muda sekarang. Kalau bisa kan jangan sampai lebih parah. Sekarang kan udah ada TikTok, goyang-goyang gak jelas. Ya kan, bahkan dia berani yang cewek-cewek sekarang tuh ngeluarin auratnya dia, telanjang. Ngasih lihat dadanya itu kan, waduh,
lebih parah bang. Saya Oke. lihat yang lakinya juga anak kecil aja pada ngerokok, Iya. main HP, Mobile Legend. Ya kedepannya bakal jadi apa gitu, saya udah nggak bisa ngebayangin. Tapi dengan caranya kita ajarin anak-anak yang belajar silat sedikit banyaknya, yang tadinya harusnya dia mabok nongkrong nggak jelas, paling nggak dia belajar adab, dia belajar sopan sama yang tuaan, dia juga dengerin omongan gitu. Kalau dia belajar silat kan paling kagak dia nggak bakal ikutan gituan. Karena apa? Dia harus jaga nama perguruannya, nama gurunya, nama orang tuanya, nama dirinya sendiri. Nah, kedepannya untuk Beksi sendiri, Saya berharap sih Beksi ini bukan cuma untuk di Indonesia atau sejabodetabek ya. Saya pengen tuh Beksi ini dikenal di mancanegara atau di internasional. Orang luar negeri sih sedikit banyaknya memang udah tahu. Tapi kalau bisa bener-bener dia tuh paham sama budaya Indonesia nih, lebih ke Beksinya nih bagaimana gitu. Dunia silat kita nih kan ada yang ngeklaim segala macam. Jangan sampai lah ada yang ngeklaim kayak gitu. Makanya dengan cara itulah kita nyebarin nih silat supaya jangan sampai ada yang ngaku-ngaku dan orang luar negeri juga bisa belajar. Di Beksi ada tingkatan sabuk nggak sih? Sabuk sebenarnya nggak ada, cuman kita tuh pakai sabuk haji. Sabuk haji ini fungsinya tuh supaya perut kita nggak turun bang. Oke gitu. Karena ada disebutnya kondor ya atau sanglir kalau bahasa kedokteran. Kalau gua buncit, itu bisa turun bang kemungkinan. Gitu. Karena kan dia kuda-kuda, naik turun berat, belajar silat. Udah gitu belajar silat ini orang-orang tidur kita bangun kan. Artinya jam 11 orang udah tidur, kita malah latihan. Nah, sampai dapetin sabuk Beksi itu gimana? Sabuk Beksi itu ya Sampai dapetin sabuk Beksi, sabuk haji. sabuk haji bisa beli, tapi kalau bisa jangan pas baru belajar jangan beli dulu. Enggak, maksud gua sampai lu dapetin bisa dapet jadi guru itu sabuk haji itu. Oh, supaya jadi guru. Supaya dapetin sabuk itu nggak mesti jadi guru sebenarnya. Oke. Baru belajar juga sebenarnya bisa, cuman kalau bisa belajarnya dulu tuntas ini jurus 1 ini. Kalau lu udah tuntas jurus 1 baru lu beli seragam. Oke. Karena kebanyakan orang nyerah di jurus 1. Karena tadi lu bilang lama banget ya. Saya itu punya murid 300 orang. 300 orang. Yang sisa tinggal 20 orang. Tinggal 20 orang. Iya. Karena Nggak 1 kuat. tahun aja 1 jurus ya. Iya. Orang kebanyakan nggak kuat gitu. Yang bikin sulit apa sih, Pak? 1, fisik. Karena itu kan kita latihan fisik bukan main ya. Capeknya bukan main dah. Kedua, waktu. Orang-orang banyak yang kerja, kuliah, kebenturan sama waktu. Ketiga tuh resikonya gitu. Setiap orang belajar sesuatu pasti kan ada pantangannya. Kita belajar silat nih, ada aja bang yang ngajakin berantem biar kata kita lagi diem juga. Tuh, jadi orang udah mikirnya aneh-aneh. Mikirnya pakai ilmu dalam lah apa. Jadi ada orang tua yang nggak ngizinin anaknya belajar. Padahal kita latihan silat itu ya tawasul. Tawasul itu tuh kita ngirimin Al-Fatihah. Oke. Kita bacain Al-Fatihah buat Nabi Muhammad, buat sahabatnya, buat malaikat, buat para wali Allah, buat kiai, guru-guru kita, guru-guru Beksi kita, orang tua kita yang udah meninggal maupun yang hidup, buat diri sendiri. Oke. Itu asal apa baru pembukaannya aja udah kayak begitu. Udah panjang ya. Udah panjang. Penutupnya kita istighfar 7 kali atau 11 kali bisa. Fungsinya istighfar tuh ya supaya nih kita belajar silat ini kita nggak merasa diri kita paling hebat. Oke. Baru kita istighfar bahwa Allah lah yang punya ilmu ini gitu. Kita belum ada apa-apanya, makanya itulah fungsinya istighfar terakhir. Oke. Baru ditutup sama doa selamat dunia akhirat. Oke. Nah, sekarang di kehidupan yang sekarang nih. Apa tuh? Ya kan, di kehidupan yang sekarang lu masih temperamen nggak untuk menghadapi orang-orang misalnya tiba-tiba, "Woi, berantem nih sama gua." Kalau bisa sih saya enggak ada. Enggak. Saya usahain sih enggak, saya jamin saya udah enggak kayak gitu. Udah itu dulu. Enggak. Kalau dulu pasti saya jabanin. Emang ini yang gue cari. Kalau dulu begitu. Biar kata kita baru belajar dikit juga. Biar kata pisau kecil tapi kalau sering diasah tajam. Iya bener sih, bener. Nah, kalau pisau kecil itu tajam bisa bunuh orang, Bang. Biar kata kita ilmu kita panjang banget nih kalau kita nggak pernah latih. Betul. Makanya dulu biar kata saya belajar dikit, siapa juga saya lawan. Itu salah. Nah, sekarang kita semakin tinggi, semakin berat ilmunya tuh harusnya makin nunduk kayak padi. Oke. Padi kan semakin isi, makin nunduk dia makin rebah. Beda sama pohon kelapa. Mau ada buahnya kayak mau kagak, gua tetap berdiri tegak kan gitu. Berarti sekarang lu kalau diplototin Kalau dikit, bisa mah jangan. diplototin dikit, nyengir aja sekarang. Ya paling saya ajak ngopi. Ngopi dulu pertama nih prinsip kita nih duduk sih. Pertama kita ajak ngopi dulu bang, sini bang sama saya yuk duduk aja. Oh dia masih nggak mau juga, masih nantangin berantem, ya jangan bang kalau bisa, kalau saya kalah kan malu. Udah 2 aja. Ntar masih nantangin juga, ya kita ngomong bang,
Gak enak lihat sama orang, mendingan abang jadi saudara saya aja. Kalau dia masih berkeras juga bang, itu udah hukumnya kita nih diajarin sama guru kita, keluarin. Karena udah 3 kali ya ditolak ya. 3 kali kita mundur, ibarat kata kita udah kabur sebisa mungkin. Masih diuber juga, kepentok, lawan. Jangan pakai takut, keluarin yang lu punya seadadanya gitu. Mau dia kebal kek, mau dia bisa nangkep geledek kek, pukul aja dulu. Urusan menang kalah belakangan. Nah, itu kalau udah kepentok. Pertarungan lu yang paling seru, yang lu paling lu inget dalam Beksi, lu kan pernah pasti uji tanding dong. Nah, kalau untuk pertandingan kayak diadu gitu sih belum pernah nih. Oh, Belum pernah karena Beksi ini tuh bahaya. Dulu pernah di kampus. Gua mencoba belajar IPSI nih. Gua pengen tahu di Beksi ini bisa nggak masuk prestasi. Pas diadu sebelum gua dilempar ke Jogja nih, senior gua terbalik. Iya, maksudnya jatuh. Karena dia pakai jurus IPSI, malah bukan jurus IPSI sih, dia pakai peraturan IPSI yang ada di IPSI kan nggak boleh mukul muka nih. Iya. Sedangkan di Beksi kan boleh. Nah, gue telepasan gitu. Iya. Jadi apa sih namanya, ilmu Beksi lu keluarin? Iya, ilmu Beksi gue keluarin. Sedangkan di IPSI itu nggak boleh. Akhirnya dia kena. Ya udah, akhirnya gue sebelum berangkat malah gue didis. Kata guru gue di IPSI, lu mendingan jadi ini aja udah, jadi preman aja di jalanan. Lu nggak pantas jadi atlet lah. Karena gue terlalu kasar gitu maksudnya cara bertarung gue. Maksudnya belum bisa ngontrol diri. Karena emang di IPSI itu nggak bisa, karena buat prestasi olahraga nggak bisa. Lebih seni ya, namanya juga seni bela diri. Seni dia gitu. Nah, lu berarti belum selama lu mempelajari Beksi dari 2012 ya sampai sekarang itu belum ada latih tanding? Belum pernah, cuma itu dong udah. Semenjak saat itu saya udah nggak pernah lagi. Sama Beksi lain nggak pernah latih tanding? Pernah. Nah, itu gimana? Lu pernah ngerasain apa tuh? Pertandingan yang seperti apa? Saya pernah, sama-sama nggak tahu kalau dia Beksi, saya juga Beksi pernah. Itu resmi? Resmi itu mendadak. Ada yang resmi juga diadu ada. Mendadak di jalan juga ada. Gitu. Pertandingan lo yang paling berkesan deh, gue pengen tanya. Saya pernah di Meruyung tuh. Disamperin sama 3 guru gitu. Entah itu guru, entah itu pelatih, pokoknya ini gurunya, dia ngaku gurunya. Saya lagi ngelatih anak-anak di situ, lagi ngelatih temen-temen. Tiba-tiba saya didatengin sama dia bahwa dia tuh pengen nyoba datang ke sini bukan cuma silaturahmi, dia pengen tahu. Karena tradisi orang Betawi, siapapun yang mau latih di kampung gua mau coba dia. Kalau lu menang silahkan lu ngelatih di kampung gua, tapi kalau kalah lu keluar dari kampung gua. Itu tradisi orang Betawi zaman dulu. Nah, dipakai lah sama dia. Gua pikir itu udah nggak ada aturan gitu, ternyata gua didatengin ya, gua bilang seperti prinsip yang tadi gua cerita. Yang pertama tuh saya ajak ngopi dulu, nggak mau. Saya ajak duduk bareng gitu, ngobrol aja, nggak mau. Saya ajakin bersaudara, nggak mau juga. Saya ngelihat di situ anak-anak murid saya ngeliatin saya semua gitu. Aduh, beban kita berat juga ini. Sampai gua kalah, gua malu banget gitu. Bukan cuma malu sama diri sendiri, tapi anak murid bawa nama guru juga. Gitu. Ya udah, akhirnya bismillah aja dah. Saya berdiri, dia nanya, "Siapa yang mukul duluan?" gitu dia. Saya bilang, "Kalau pesilat itu jangan ditanya. Lagi duduk aja gua udah siap." Silat itu dipukul sama dia. Ya kita kena lehernya, saya tusuk pakai tangan, pakai 2 jari. Kena lehernya, muntah dari tempat. Muntah di tempat, masih ngelawan juga, muntah lagi 2 kali dia. Sampai jidatnya tuh benjol, bengkak, kena pukul. Tapi itu kan nggak resmi berarti dong? Itu nggak resmi. Yang resmi ada nggak? Yang resmi itu diadu, saya pernah. Gitu, diadu sama pesilat lain juga, sama Beksi pernah, sama di luar Beksi pernah. Alhamdulillah sih saya nggak apa-apa, saya alhamdulillah selamat gitu maksudnya. Nggak jatuh lah gitu. Akhirnya dia ngakuin, bahkan sampai disamperin sama pesilat dari Banten juga saya pernah. Tapi namanya tadi di Beksi ada nggak sih kejuaraan antar Beksi gitu? Nggak ada, karena di Beksi ini yang benar-benar buat ini sih bang, buat tempur. Karena kan Beksi ini dipakai sama almarhum Bang Pitung juga salah satunya. Oh, berarti buat jaga diri ya? Almarhum Bang Pitung itu belajar Beksi, Cingkrik, Sabeni juga. Terus masih banyak yang dia pelajari. Tujuannya buat melindungi diri. Berarti bukan buat turnamen. Buat lawan penjajah tuh zaman dulunya. Berarti sampai sekarang masih dong? Sampai sekarang nggak bisa dia dimasukin ke IPSI juga Beksi. Iya. Berarti emang buat diri sendiri dong? Buat diri sendiri, emang buat tempur IPSI itu. Beksi itu nggak bisa gitu. Makanya repot. Berarti lebih budaya ya? Iya, bukan saya banggain Beksi ya, emang udah begitu nyatanya. Berarti emang lebih budaya ya? Lebih budaya dia, budaya dan bener-bener buat bela diri gitu.
makanya nggak bisa dijadiin prestasi. Dulu pernah saya daftarin, ditolak langsung karena dari pihak EFSI pun udah tahu bahwa Beksi ini diblokir. Ya karena lu bilang terlalu keras dulu, ya. Karena dulu juga pernah ada sejarah gitu, maksudnya sejarah Beksi diadu waktu pertandingan tuh keluar Beksinya, ya akhirnya orang kan patah giginya, akhirnya didis. Itu zaman udah lama itu. Iya, karena kan itu kan lu bilang kalau si apa Beksi untuk jaga diri, yang satu kan seni bela diri ya. Iya, satunya seni, nggak ketemu bener. Oke, untuk terakhir gue pengen nanya harapan untuk budaya Betawi. Saya berharap nih anak-anak muda zaman sekarang boleh main handphone, tapi kalau bisa bantulah kembangin budayanya. Budaya Betawi. Seperti apa? Cintailah budayanya gitu. Seperti misalkan dia sukanya nari, dia pelajarin tari budaya. Dia sukanya kayak misalkan ngembangin masakan Betawi, budaya Betawi, bisa lewat kuliner, lewat busana. Nah, kalau emang dua-duanya nggak suka, ya belajar silat. Anak laki itu di dalam rumah belajar pukulan, di dalam rumah itu belajar Quran, di halaman belajar pukulan gitu. Artinya jangan cuma belajar pukulan doang, belajar ngaji juga. Selain belajar ngaji, ya belajar juga silat. Oke. Terima kasih untuk Fikri Ahyani, sukses selalu dengan apa yang dia lakukan. Sukses juga buat Bang Pandu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.